Perjanjian Tuhan dan Israel di tanah Moab. Ulangan 29 ayat 1. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Perjanjian diperbaharui di dataran Moab. Setelah angkatan orang Israel yang memberontak dan tidak setia itu mati dalam pengembaraan di padang gurun selama 39 tahun, Allah memanggil suatu angkatan orang Israel yang baru dan mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian dengan memperbaharui perjanjian itu dengan mereka. Agar berhasil menaklukkan Kanaan, akan dituntut komitmen mereka sepenuhnya pada perjanjian ini dan kepastian bahwa Tuhan Allah akan beserta dengan mereka. 1. Pembaharuan perjanjian ini menjadi fokus utama kitab Ulangan. Setelah kata pengantarnya, kitab Ulangan merangkum sejarah hubungan Allah dengan umatnya sejak mereka meninggalkan Sinai, mengulang syarat-syarat utama perjanjian itu, mengingatkan orang Israel akan berbagai kutuk dan berkat dari perjanjian, dan menutup dengan berbagai peraturan untuk kelangsungannya. Sekalipun tidak disebutkan secara khusus dalam kitab ini, kita dapat menganggap bahwa seluruh bangsa Israel ketika itu dengan sepenuh hati berseru, "Amin," terhadap syarat-syarat perjanjian, bahkan seperti yang telah dilakukan angkatan sebelumnya di Gunung Sinai. 2. Bentuk dasar dari perjanjian ini masih tetap sama dengan perjanjian di Gunung Sinai. Tema yang berkali-kali muncul sepanjang Ulangan ialah bahwa jikalau umat Allah menaati semua perkataan dalam perjanjian, Allah akan memberkati mereka. Jikalau mereka tidak taat, Allah akan mengutuk dan menghukum mereka. Satu-satunya cara mereka dan keturunannya dapat tetap tinggal di tanah Kanaan ialah dengan mematuhi perjanjian melalui kasih kepada Allah dan menaati hukum Allah. 3. Allah menyuruh umat itu ingat kembali secara berkala mengenai perjanjian itu. Setiap 7 tahun, pada hari raya Pondok Daun, seluruh bangsa Israel harus muncul di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Di situ, mereka akan diingatkan mengenai perjanjian mereka dengan mendengarkan pembacaan Taurat Musa dan berjanji untuk menaati apa yang mereka dengarkan dari Allah. 4. Perjanjian Lama mencatat beberapa contoh khusus dari peringatan perjanjian dan pembaharuannya ini. Setelah tanah ditaklukkan dan menjelang kematian Yosua, ia menghimpun seluruh umat itu untuk tujuan ini. Tanggapan umat itu jelas dan tidak dapat diragukan. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Berdasarkan pengakuan itulah, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Demikian pula, Yehoyada memimpin suatu upacara pembaharuan perjanjian pada saat penobatan Yoas menjadi raja, sebagaimana dilakukan Yosia, Hizkia, dan Ezra. 5. Panggilan untuk memperingati dan memperbaharui perjanjian masih relevan saat ini. Perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan kita. Kita mengingat perjanjiannya dengan kita pada saat kita membaca dan mempelajari pernyataannya dengan perjanjian dan kewajibannya. Ketika kita mendengarnya, sampaikan dalam pemberitaan firman Allah, dan secara khusus pada saat kita ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, kita juga memperbaharui komitmen kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup bagi Dia dengan sepenuh hati kita. Mari terus mengingat untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.